Kenapa kita harus sadar? Karena kesadaran menentukan cara kita memandang realitas. Dan semua sumber penderitaan manusia berasal dari kegagalan memandang realitas. Pola pikir yang salah, cara memandang yang salah, pemaknaan terhadap situasi yang salah. Itu yang membuat seseorang menjadi menderita. Ada yang konsultasi sama saya, baru ditinggalkan meninggal oleh istrinya. Dan saya tanya, kepergian istrinya bapak itu bagi bapak berkah apa musibah? Musibah. Oke. Bukankah pak, istri bapak dijemput oleh Allah, disuruh pulang kepada Allah, ke tempat asalnya? Kan istrinya bapak itu yang punya Allah, ini yang memanggil Allah, dan sekarang pulang kepada Allah, diundang oleh Allah, dibebaskan dari segala penderitaan, dari segala penyakit, disuruh kembali kepada Allah. Dari sudut pandang Allah, itu berkah apa musibah? Berkah kan? Gara-gara istri bapak meninggal, bapak stres kan? Gara-gara stres, bapak ketemu saya. Dan kalau tidak meninggal istrinya, belum tentu bapak ketemu saya. Bagus nggak pak meninggal istri? Baru bisa melihat bahwa semua yang dilakukan Allah, semua yang terjadi, semua realitas itu ternyata tidak ada yang buruk. Baik dan buruk itu adalah tergantung kesadaran dan keluasan pengetahuan kita. Nah, hadirin, persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini, itu adalah buah dari kesadaran. Ulangi ya, persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini merupakan buah dari kesadaran yang dijalani. Bayangkan ketika kita tidak menjalani kesadaran yang tinggi, berarti persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang semua berada di frekuensi rendah. Ingat ya, hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik. Persepsi yang rendah, keyakinan di frekuensi rendah, pola pikir yang rendah, nilai-nilai diri yang rendah, itu akan menarik semua yang rendah. Itu yang oleh David Hawkins disebut contracted. Nah, kalau kita lihat gambar yang tadi kan, ya, lihat ini gambarnya ya. Dari 200 ke atas itu expanded. Tapi dari 200 ke bawah contracted. Expanded itu mengembang, kalau contracted itu menciut. Nah, jadi yang disebut dengan sudah jatuh di timba tangga itu menciut. Hidup semakin susah, hidup semakin sempit. Kenapa? Terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Maaf ya, coba Bapak Ibu mau nanya saya, Bapak Ibu nambah usia ini makin berkembang, makin penuh sukacita, makin bahagia, atau makin menciut? Jujur, sebenarnya saya males sih nanya ini sama kalian. Sebenarnya saya udah bisa lihat sebetulnya. Di sini yang contracted, yang expanded kelihatan. Kelihatan. Kalau yang expanded itu ya, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dari tatap wajahnya itu kelihatan. Karena apa? Energi dari dalamnya itu keluar. Kelihatan menjadi sangat muda. Kalau di Quran itu dikatakan, ya, dikatakan di Quran itu, orang yang berada di surga itu akan dikelilingi oleh yang muda dan tetap muda. Kan gitu di Quran surat Al-Waqiah. Betul? Iya. Jadi dia itu auranya muda dan selalu membawa efek ke lingkungannya itu penuh semangat, energetik, ya, gitu. Bahkan orang yang seperti ini, ya, sudah tidak pernah mengeluhkan itu, mengeluhkan ini, udah nggak ada curhat-curhatan lagi, udah selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang expanded itu seperti itu. Kalau yang contracted baru aja duduk sudah keluar itu kata-kata negatifnya itu. Kadang-kadang suka menghukumi dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya ini sedang susah,
Saya ini sedang sakit. Saya ini sedang hidup dengan penuh dengan penderitaan. Bahkan penderitaan itu didagangkan. Itu contracted. Dia sedang menarik segala hal yang akan menyusahkan dirinya sendiri. Like attracts like. Ulangi ya, ulangi. Kira-kira sudah di 200 belum nih? Sudah 200? Ya kalau expanded belum, paling tidak 200 aja dulu. Itu udah bagus. Karena expanded itu sudah joy, sudah love. Hidupnya itu sudah penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi. Karena dia sudah menemukan kesadaran diri. Sudah menemukan yang paling besar dalam dirinya. Jadi kalau nambah usia, nambah sempit sudut pandang, nambah banyak konflik, nambah ruwet kehidupan rumah tangga, gak selesai-selesai, bahkan nambah lagi yang baru, namanya itu contracted. Kita mengalami penyusutan yang luar biasa. Dan ini yang disebut dengan naraloka. Jadi naraloka itu contracted. Sedangkan expanded itu disebut dengan suwarga loka. Jadi surga dan neraka itu soal kesadaran saja sebetulnya. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Oke, agak lama saya di sini ya. Baik, lanjut dulu. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah pergeseran kesadaran. Apa? Pergeseran kesadaran itu, kesadaran itu bergeser. Walaupun sedikit tapi bergeser, itu bagus. Nah, apa itu pergeseran kesadaran? Nih, dalam bahasa yang sederhana begini. Seseorang yang sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, ya. Seseorang yang bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, baik yang terjadi itu diinginkan kehadirannya maupun tidak diinginkan kehadirannya, dia ngambil hikmah. Hikmah itu artinya nilai positif. Oke? Nah, itu yang disebut dengan naik kelas atau naik level. Nah, itu yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Bapak Ibu, jujur ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, baik itu sakit atau usaha tidak lancar atau apa saja dalam kehidupan kita, apakah itu bisa memacu diri kita sehingga kita mengalami pergeseran kesadaran atau tidak? Atau malah kita jadi semakin terpuruk di kesadaran itu, atau jatuh lebih rendah lagi dari kesadaran yang sudah dicapai? Jujur, jawab dulu pertanyaan saya. Mana yang sering terjadi? Kalau ada kejadian yang tidak enak, apalagi naik nggak level kita ke kesadaran yang tinggi atau jatuh ke kesadaran yang rendah? Kebanyakan yang mana? Itu contracted, itu penyusutan, itu naraloka itu. Tetapi kita tidak menyadarinya. Saya itu heran ya, ada orang yang sering terjebak di kesadaran itu saja gitu, betah gitu di sana. Heran saya itu. Tapi ingin disebut manusia. Sedangkan binatang saja, binatang ya binatang. Jadi dulu kalau saya di kampung itu suka, kalau di kampung saya namanya morobagong. Jadi morobagong itu dibikin lubang gitu, kemudian dikejar tuh dari sarangnya, kemudian pakai anjing gitu, dan semua kita teriak-teriak sampai dia keluar dari sarangnya dan diharapkan masuk ke lubang itu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena ketika ada temannya yang masuk ke lubang, temannya nggak masuk. Itu bagong itu. Saya cerita bagong loh. Jadi kalau manusia sering masuk di lubang yang sama itu, ya silakan, pikirkan aja sendiri.
Bagong aja nggak kayak gitu. Ngerti ya pergeseran kesadaran? Jujur sekarang, apakah setiap ada peristiwa kita bisa menangkap hikmahnya? Bisa? Oke. Kalau setiap peristiwa sekecil apapun kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, ini pesan spiritualnya dari semesta. Oh, ini yang harus saya ubah. Langsung saat itu diubah. Itulah yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Gitu nggak hidup kita? Saya ditipu orang. Kalau masih bisa ditipu kan artinya pesannya saya masih bodoh. Betul nggak? Pesan spiritualnya, tingkatkan pengetahuanmu, kesadaranmu. Karena kalau kamu bisa meningkatkan kesadaran, maka kamu tidak akan ketipu lagi. Tetapi ketipu lagi. Kenapa? Karena hikmah di balik tipuan yang pertama belum nyampe di sini. Makanya ketika kita mendapatkan yang tidak kita suka dalam hidup, lihat polanya. Yang tidak disuka itu akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menemukan hikmah. Saat menemukan hikmah, naik level kesadaran, itu yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Clear sampai sini? Pelan-pelan ya ngajinya, pelan-pelan. Saya sengaja berstruktur ngasih pelajarannya supaya masuk. Gak perlu sekolah tinggi, dengarkan ceramah saya. Ini ceramah bisa meliputi yang sekolah SD sampai S3. Bisa. Yang penting syaratnya satu, bisa membuka diri. Gitu. Walaupun sekolah tinggi tapi merasa paling benar, tidak mau mendengarkan orang lain, kata Quran, dia tertutup dari segala hidayah. Tapi kalau sekolahnya rendah tapi mau memasang telinganya untuk mendengar, dia memiliki potensi untuk terbuka pintu hidayah. Oke, baik, teruskan dulu ya. Pergeseran kesadaran akan membawa pencerahan baru. Setuju? Jadi begitu kita ngambil hikmah, asalnya penilaian kita buruk berubah menjadi baik. Karena kita sudah bisa mengambil hikmahnya. Jadi orang yang semacam ini tidak pernah menyalahkan situasi di luar. Pencerahan baru ini akan bisa melepaskan diri dari kesadaran lama. Jadi kesadaran lamanya selamat tinggal, memasuki kesadaran baru. Nah, masuk kesadaran baru apabila kita sudah mengalami pergeseran kesadaran. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Bisa mengambil hikmah. Baru aja dijelaskan. Ini kadang-kadang harus saya ulang-ulang ya. Kadang-kadang pengen nyubit saya sama kalian itu. Nah, pelajaran baru ini akan membawa kita pada perubahan sikap, sehingga sikap kita lebih mendewasa walaupun sedikit. Paham sampai sini? Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, saya tadi nyinggung sedikit tentang sholat. Di jalan lama, ini jalan lama, banyak gak orang yang sholat tapi tidak mengubah perilakunya? Banyak gak? Siapa diantaranya? Nah, gitu. Jangan nuduh-nuduh orang. Kalau ngaji itu kesini ya, jangan nuduh-nuduh orang. Habis sholat masih membicarakan keburukan orang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Habis sholat marah-marah sama anak. Ada nggak gitu? Habis sholat marah-marah sama suami. Padahal baru sholat subuh itu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, ada ya. Habis sholat isya mau tidur berantem. Ada nggak? Ada. Makanya kan ada banyak riset sekarang, riset yang satu dengan yang lain sangat kontradiktif. Salah satu riset yang dipublish baru-baru ini, Indonesia ini masyarakatnya terkenal dengan masyarakat yang sangat religius. Agama merupakan faktor utama kehidupan sehari-hari. Itu masyarakat Indonesia. Tetapi IPK korupsi kita rendah. Artinya apa? Religiusitas tinggi, korupsi juga tinggi. Nah, ini berlawanan nggak Bapak Ibu? Berlawanan nggak ini? Ini data, berlawanan gitu. Kira-kira yang salahnya di mana itu? Nanti kita baca ayat ini. Saya menyampaikan data supaya ayat ini gampang dipahami. Lanjut. Sering nggak mendengar berita-berita
di tempat yang oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat di mana di situ ada sopan santun, keadaban, malah di situ terjadi pelecehan. Pernah nggak mendengar itu atau sering? Padahal religiusitasnya tinggi. Dari mulai pakaiannya religius, bicaranya juga religius. Kalau bicara orang lain sedang berbicara, ada yang sedikit mengagetkan, subhanallah, gitu kan? Ya, kalau sedikit-sedikit mengagetkan, masya Allah, gitu kan? Ya kan? Kalau ada orang yang sakit, syafakillah, gitu kan? Kalau ada yang ulang tahun, pi umrik, wih, itu kan? Luar biasa ya, sangat religius, bahasanya aja sangat religius. Dandanan religius. Tetapi kenapa di tempat-tempat yang religius ini malah korupsi sangat tinggi? Korupsi sampai mengakar, sampai ke level yang sangat bawah itu. Sogok menyogok. Bahkan itu sudah terang-terangan di muka umum. Gak ada rasa malu lagi. Tambah lagi, Google mencatat, ternyata masyarakat Indonesia ini bukan sekedar religius, tetapi gemar mengakses situs-situs porno. Bahkan itu level usianya itu bisa dipetakan itu. Kayak orang yang nonton YouTube saya ini, itu ternyata luar biasa itu sama YouTube dipetakan. Yang umur sekian sampai sekian berapa persen, yang umur sekian itu dipetakan. Yang nonton banyakkan laki-laki bahkan perempuan. Kok tahu ya Google? Sampai tahu segitunya itu yang nonton YouTube saya. Makanya mereka punya data, apalagi sekarang sudah ada AI, tidak usah dicatat ya, setiap ada orang mengakses itu langsung tercatat datanya. Religiusitasnya tinggi, korupsinya tinggi, kegemaran nonton film porno tinggi, akibatnya pikirannya menjadi porno, otaknya jadi porno, akibatnya menyalurkan itu secara tidak legal. Yang luar biasa, kita juga dapat peringkat hebat di dunia. Judi online kita tinggi, keren itu, luar biasa nggak? Nah, ini masalahnya di mana sebetulnya? Ini masalahnya di mana? Yuk kita baca ayat ini, baca ayat ini, Bapak Ibu. Ya, lihat ayat ini. Ini Al-Ankabut yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan bahasa Arabnya karena banyak orang yang ragu-ragu katanya saya ini tidak bisa bahasa Arab. Atslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Atslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu kitab, baru dirikanlah sholat. Jadi mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Menurut Quran surat Al-Ankabut, sebelum mendirikan sholat baca kitab dulu. Pertanyaannya, kitab yang dimaksud mana? Karena di zaman Rasulullah dulu, yang kitab yang dimaksud Al-Quran kan belum ada. Di zaman Rasulullah dulu, kitab yang dimaksud adalah Al-Quran belum ada. Kan itu baru dibukukan setelah Khalifah Utsman. Itu jauh sepeninggal Rasulullah. Nah, kitab yang dibaca oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, hadirin, itu bukan kitab yang tertulis. Kitab sejati disebutnya kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi kalamullah itu siapa? Kalamullah itu Allah itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad sebelum sholat, kan beliau juga Isra Mi'raj dulu. Jadi Isra Mi'raj itulah sarana di mana beliau bisa membaca kitab. Kitab yang beliau baca itu adalah kitab sejati yang ada dalam diri. Baca kitab dulu, mendirikan sholat dulu. Kata Quran, Atslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu kitab, baru dirikanlah sholat.
Kita semua mendirikan sholat dulu, baca kitabnya belum. Akibatnya apa? Akibatnya sholat kita, kata Quran, tidak bisa mencegah dari keji dan munkar. Lanjut dulu ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Yuk Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau orang sholatnya itu diawali dengan membaca kitab, baru mendirikan sholat, maka sepanjang dia sholat, dia tidak mengingat apapun kecuali mengingat kitab yang dia baca itu. Itu yang disebut dengan aqimis sholat li zikri. Tidak ada yang dia ingat sepanjang sholat kecuali Allah. Dan ingatan kepada Allah sepanjang sholat dibawa ketika dia sudah selesai sholat. Makanya selesai dia sholat, tidak berani berbohong, tidak berani menipu, tidak berani menghujat, tidak berani merendahkan orang. Tidak ada. Tidak ada kebencian dalam dirinya. Harusnya begitu. Jujur, banyak gak orang habis sholat masih memiliki sifat-sifat keji dan munkar? Banyak apa banyak sekali? Ketemu gak sekarang penyebabnya? Karena sholatnya tidak baca kitab dulu. Gak ngerti siapa yang harus dia ingat sepanjang sholat. Yang dia ingat sepanjang sholat adalah pikiran dan perasaannya sendiri. Ini Quran loh, ya, bukan kata Saiful Karim ya. Ini kata Quran. Ini saya tegaskan berulang-ulang. Karena kata Quran pun banyak yang plesetkan. Wah, itu kata Saiful. Itu pikirannya Saiful. Quran itu bagi saya adalah dasar primer yang utama. Hukum dasar. Makanya saya referensinya selalu Al-Quran, karena Al-Quran adalah hukum dasar. Karena agama saya Islam. Islam ya agama saya. Ya. Jadi sekarang ada jawabannya. Kenapa banyak orang yang sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar? Ketemu sekarang jawabannya. Karena sholatnya gak baca kitab dulu, langsung sholat. Kalau yang namanya membaca, melihat gak? Melihat. Makanya di Quran dikatakan ikra kitabaka, kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain kecuali kitabmu, kitabmu, kitabmu. Itu perintah untuk melihat ke dalam, melihat diri sejati kita. Mata yang dipakai bukan mata yang ini, karena mata yang ini bisa melihatnya keluar. Mata yang bisa melihat ke dalam itu yang disebut dengan mata jiwa, mata ruh, mata kolbu.